Hujan deras dan banjir telah menenggelamkan sepertiga wilayah Pakistan dan menewaskan lebih dari 1.100 orang, termasuk 380 anak-anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB meminta bantuan untuk apa yang disebutnya sebagai bencana iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Helikopter tentara mengangkut keluarga yang terdampar dan menjatuhkan paket makanan ke daerah yang tidak dapat diakses akibat banjir terbesar, yang dipicu oleh hujan muson yang luar biasa lebat, menghancurkan rumah, bisnis, infrastruktur, dan tanaman. Banjir berdampak pada 33 juta orang, 15% dari 220 juta penduduk negara Asia Selatan itu. Sepertiga dari negara ini benar-benar berada di bawah air, kata Menteri Perubahan Iklim Seri Rehman kepada Reuters, menggambarkan skala bencana sebagai bencana dengan preseden yang tidak diketahui. Menurutnya, air tidak akan surut dalam waktu dekat. Setidaknya 380 anak-anak termasuk di antara yang tewas, kata Perdana Menteri Shehbaz Sharif kepada wartawan saat pengarahan di kantornya di Islamabad. Sementara itu PBB meluncurkan seruan dana sebesar 160 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Pakistan mengatasi dampak banjir yang menghancurkan ini. Pakistan dibanjiri penderitaan, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pesan video. Orang-orang Pakistan menghadapi musim hujan akibat steroid, dampak tak henti-hentinya dari tingkat hujan dan banjir yang luar biasa. Guterres akan menuju ke Pakistan minggu depan untuk melihat efek dari bencana iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata seorang juru bicara PBB. Dia mengatakan skala bencana iklim memerintahkan perhatian kolektif dunia. Pemerintah Pakistan mengatakan bahwa menurut perkiraan awal, kerusakan akibat banjir mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah menambahkan bahwa dunia memiliki kewajiban untuk membantu Pakistan mengatasi dampak perubahan iklim buatan manusia. Kerugian kemungkinan akan jauh lebih tinggi, kata Perdana Menteri. Hujan deras telah memicu banjir bandang yang telah jatuh dari pegunungan utara, menghancurkan bangunan dan jembatan, dan menghanyutkan jalan dan tanaman yang berdiri dan disimpan. Volume air yang sangat besar mengalir ke Sungai Indus, yang mengalir di tengah negara dari puncak utara ke dataran selatan, membawa banjir di sepanjang sungai. Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari mengatakan ratusan ribu orang tinggal di luar rumah tanpa akses ke makanan, air bersih, tempat tinggal atau perawatan kesehatan dasar. Situasinya kemungkinan akan memburuk lebih jauh karena hujan lebat terus berlanjut di daerah-daerah yang sudah dibanjiri oleh badai dan banjir lebih dari 2 bulan, katanya. Menteri Perencanaan Ahsan Iqbal menyatakan banjir bandang di Pakistan menyebabkan kerugian lebih dari 10 miliar dolar atau sekitar 148 triliun rupiah. Ia menyerukan komunitas dunia untuk membantu Pakistan mengatasi dampak dari perubahan iklim itu. Banjir bandang yang disebabkan oleh hujan monsun di Pakistan menghanyutkan jalan, tanaman, infrastruktur dan jembatan. Korban tewas tercatat sedikitnya 1.000 orang dalam beberapa pekan terakhir dan mempengaruhi lebih dari 33 juta atau sekitar 15% penduduk negara itu. Orang-orang benar-benar kehilangan mata pencaharian mereka sepenuhnya, kata Ahsan Iqbal kepada Reuters. Iqbal menilai banjir kemarin merupakan terburuk daripada yang melanda Pakistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah mengeluarkan seruan bencana terbesar yang pernah ada. Sang menteri mengatakan, kemungkinan diperlukan waktu 5 tahun untuk membangun kembali dan merehabilitasi bangsa. Dia sendiri mengkhawatirkan ada krisis pangan akut dalam waktu dekat. Untuk mengurangi kekurangan pangan, Menteri Keuangan Miftah Ismail mengatakan negara itu dapat mempertimbangkan untuk mengimpor sayuran dari saingan beratnya, India. Padahal, kedua negara bertetangga itu sudah lama tidak berdagang. Kami dapat mempertimbangkan untuk mengimpor sayuran dari India, kata Ismail kepada TV lokal Geo News. Ia menambahkan kemungkinan sumber impor makanan lainnya termasuk Turki dan Iran. Harga pangan telah melonjak karena tanaman yang terendam banjir dan jalan yang tidak bisa dilalui. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan kesedihannya atas kehancuran yang disebabkan oleh banjir. Pemerintah China menyatakan akan memberikan bantuan kemanusiaan tambahan terhadap Pakistan, termasuk uang tunai 300.000 dolar atau sekitar 4,4 miliar rupiah dan 25.000 tenda. China telah mengirim 4.000 tenda, 50.000 selimut, dan 50.000 terpal tahan air ke Pakistan.
Menurut media pemerintah China, Presiden Xi Jinping juga menelepon Presiden Pakistan Pervez Musharraf untuk menyampaikan belasungkawa atas banjir bandang yang parah itu. Sementara, pemerintah Kanada mengumumkan pendanaan sejumlah 5 juta dolar atau sekitar 74 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan ke Pakistan yang dilanda banjir. Menteri Perencanaan Pakistan, Ahsan Iqbal mengatakan perkiraan awal menunjukkan banjir dahsyat yang melanda negara itu telah menyebabkan kerusakan setidaknya mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Pertanyaan ini muncul saat menteri lainnya mengatakan bahwa sepertiga dari negara di kawasan Asia Selatan itu telah tenggelam. Dikutip dari BBC, secara terpisah pada Senin kemarin, Pakistan telah menerima dana talangan bailout sebesar 1,1 miliar dolar AS dari International Monetary Fund IMF. Uang itu ditujukan untuk membantu ekonomi Pakistan yang kekurangan uang agar terhindar dari gagal bayar utang. Sebelumnya, banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh hujan monsun bersejarah telah menewaskan sedikitnya 1.136 orang dan berdampak pada lebih dari 33 juta orang atau lebih dari 15% populasi negara itu. Hujan deras juga merendam jalan, tanaman, rumah, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Sejauh ini, perkiraan awal adalah lebih tinggi dari 10 miliar dolar AS, kata Iqbal. Ia menambahkan, Pakistan akan menghadapi kekurangan pangan yang serius dalam beberapa minggu ke depan. Iqbal meminta negara-negara kaya untuk membantu Pakistan secara finansial, karena negara itu diklaim sebagai korban perubahan iklim yang disebabkan oleh pembangunan negara maju yang tidak bertanggung jawab.